Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Krab. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Apakah itu anak itu? Wang Chen mengikuti jari Ling Xuan dan melihat seorang pria dengan penggaris yang berat dan seorang pria dengan penampilan ramping tapi aneh. Haha, apakah kamu masih menjadi sasaran? Xiao Yan segera menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika melihat tatapan dua orang itu padanya. Tapi lupakan saja, karena kamu tidak bisa melarikan diri, lebih baik mengakuinya. Kali ini ketika saya kembali ke Burning Incense Pavilion, memindahkan penguasa langit adalah tujuan, tetapi sebelum mendapatkan penguasa langit yang bergerak, saya masih harus membunuh ayam dan memperingatkan monyet. Tapi melihat identitas wanita itu sepertinya agak rumit. Dulu aku adalah Ye King dari tahap akhir Kaisar Dou Bintang 5, dan sekarang dia adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 6 ini. Siapa wanita ini? Xiao Yan berkata perlahan di dalam hatinya, dan kemudian dia tidak melakukannya, tidak ragu-ragu, dan matanya langsung tertuju pada wanita itu, Wang Chen. Berdengung, mata Xiao Yan dan Wang Chen baru saja bertemu, dan percikan api tiba-tiba muncul, dan beberapa murid Fenxiangle lainnya di sekitar melihat ini dan mundur. Hei, bukankah itu Wang Chen dan penyihir kecil dari kuil bumi? Siapa yang mereka targetkan? Murid-murid lain di tempat kompetisi langsung bercanda ketika mereka melihat suasana tegang di pintu. Mengikuti suara para murid ini, banyak murid dalam kompetisi juga mundur, dan berkumpul untuk menatap Wang Chen dan yang lainnya, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Apakah kamu itu Xiao Yan dari Aula Rakyat? Suara berat Wang Chen menekan Xiao Yan dengan arogansi yang kuat. Xiao Yan menghentakkan kakinya dengan lembut, dan gelombang suara Doki langsung hancur. Ada desas-desus bahwa orang yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi penjarahan poin, dan juga membunuh Kaisar Hantu Kembar. Wang Chen melihat Xiao Yan memecahkan trik kecilnya dan menyelamatkan jalan. Karena dari kesan pertama, kekuatan Xiao Yan ini mungkin hanya Kaisar Dou Bintang 5, bahkan jika disembunyikan, kekuatan terkuatnya adalah Kaisar Dou Bintang 5 yang lengkap. Dou Di Bintang 6 telah selamat dari kesengsaraan Dou Di, dan kekuatan hidup dan mati telah lahir di tubuhnya. Dibandingkan dengan Dou Di Bintang 5, itu tidak berbeda dengan langit dan bumi. Jika tidak ada orang dengan nama dan nama keluarga yang sama di pavilion dupa pembakaran kita, itu pasti aku. Xiao Yan mengangkat bahu segera setelah mendengar ini. Karena penindasan misterius api abadi dan penguasa kuno, kekuatan Xiao Yan saat ini dapat disembunyikan sesuka hati. Jika bukan karena kekuatannya lebih kuat dari Xiao Yan, saya khawatir kekuatan pasti Xiao Yan tidak akan ditemukan. Apa? Aura orang ini sangat aneh. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, dia memiliki aura pemurnian dan kesucian dalam apinya. Ini sangat aneh. Di antara kerumunan, seorang pria memandang Xiao Yan dengan beberapa keraguan, dan mengatakan sesuatu di mulutnya. Identitas orang ini agak istimewa. Jika ketua aula dan wakil ketua aula Earth Hall atau aula manusia hadir, Anda pasti dapat mengenali bahwa ini adalah saudara senior yang merupakan kepala dari 7 orang di aula surga, tetapi karena orang-orang di aula surga jauh dari tempat tinggal sederhana, jadi hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Menurut adik perempuan itu, kamu tampaknya telah masuk tanpa izin ke wilayah surga yang membara di mana kami membakar dupa tanpa izin. Apa penjelasanmu untuk ini? Wang Chen segera bertanya kepada Xiao Yan tanpa memberikan wajah apapun. Jika aku bilang aku masuk secara tidak sengaja, aku khawatir kakak laki-lakiku pasti tidak akan mempercayainya. Xiao Yan tidak terkejut dan berkata perlahan. Xiao Yan, ini adalah saudara laki-laki senior kelima dari Istana Bumi. Dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat tahap tengah Dou Di Bintang 6. Ayo pergi. Mu Feng, yang ada di sampingnya, buru-buru berkata. Awalnya, Mu Feng hanya di sini untuk membawa Xiao Yan. Bagaimanapun, Mu Suzi telah menjelaskan kepada Mu Feng, jadi jika ada yang tidak beres dengan Xiao Yan, Mu Feng tidak mampu membelinya. Jangan khawatir, kamu bisa mengatasinya. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa orang-orang di kuil ini tidak terlalu ramah dengan orang-orang di kuil kita? Hanya mengambil minat kembali dari Wang Chen ini. Xiao Yan menoleh dan berkata, dan kemudian matanya tertuju pada Wang Chen. Kekuatan Wang Chen ini telah mencapai tahap tengah dari Six Star Dou Di, dan otot tebal itu mungkin adalah pembangkit tenaga listrik.
Mata Xiao Yan sedikit mengamati dan berpikir. Adik laki-laki sangat suka bercanda. Tapi entah sengaja atau tidak sengaja, sejak kita menerobos masuk, kita secara alami harus dihukum, karena mereka yang membakar dupa selalu diberi hadiah dan hukuman. Setelah Wang Chen selesai berbicara, dia perlahan tertawa. Ketika saya berpartisipasi dalam kompetisi individu sebelumnya, saya dalam suasana hati yang buruk karena kehilangan, tetapi Xiao Yan ini benar-benar menabraknya, jadi dia tidak punya pilihan selain merasa dirugikan. Hei, jangan lihat kekuatan Xiao Yan yang biasa-biasa saja. Aku dengar dia menghilang selama 5 tahun setelah pergi ke kolam Kaisar Xuanling untuk berendam. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi selama 5 tahun ini. Tapi dalam 5 tahun, banyak yang bisa dilakukan. Dan saya tidak berpikir napas anak ini lemah. Dia benar-benar bisa tetap bergeming di bawah tekanan Wang Chen, seorang kaisar petarung bintang 6. Saya khawatir ada buktinya. Wang Chen ini tidak boleh diprovokasi. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik Do di bintang 6 yang lurus. Meskipun Xiao Yan dari istana orang ini tidak lemah, saya takut. Beberapa murid di sekitarnya berkata satu demi satu. Xiao Yan, jangan katakan bahwa aku menggertakmu. Jika kamu mengikutiku kembali ke aula kami dan memberitahu kami alasan kamu masuk tanpa izin ke wilayah surga yang membara, mungkin kami tidak akan peduli padamu. Tetapi jika Anda tidak kembali, saya khawatir saya harus mengundang Anda kembali. Wang Chen berkata dengan dingin, suara kata-kata yang diucapkan sangat keras. Hehe, tadi aku bilang aku masuk begitu saja tanpa sengaja. Mungkinkah ini melanggar aturan kabinet? Ini terlalu lucu, bukan? Xiao Yan langsung menanggapi Wang Chen tanpa rasa takut sama sekali. Hahaha, apa yang dikatakan Xiao Yan masuk akal. Petik 2. Kami berasal dari Burning Incense Pavilion, dan Burning Heaven Territory ada untuk melindungi Burning Incense Pavilion. Murid-murid kami pasti akan masuk. Benar-benar tidak mudah bagi Xiao Yan untuk masuk ke wilayah surga yang terbakar dan mundur sepenuhnya. Orang sebelumnya dari istana surgawi berbicara perlahan di antara kerumunan. Hehe, apa yang kamu tahu? Anak ini telah memprovokasi Wang Chen di istana ini, aku khawatir dia akan sangat menderita. Karena Wang Chen itu benar-benar pembangkit tenaga listrik kelas menengah Do di bintang 6. Kerumunan di sebelahnya berkata dengan jijik. Sepertinya Wang Chen lah yang akan menderita. Pria di Tiandian itu tersenyum perlahan, lalu menatap Xiao Yan dan Xiao Yan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anda, lidah halus, maka aku akan memberimu pelajaran yang bagus di tempatmu. Apa artinya menghormati kakak senior? Dan saya secara pribadi akan mengundang Anda kembali. Melihat pembicaraan terus-menerus, Wang Chen segera sedikit marah. Kakak, hati-hati, nyala api di tubuh Xiao Yan agak aneh. Melihat ini, Ling Xuan sangat gembira, tetapi hatinya masih sedikit dingin. Mereka sudah bertarung satu sama lain sebelumnya. Meskipun itu hanya sesaat, Ling Xuan merasakan penindasan yang mengerikan dari Xiao Yan ini. Jangan khawatir, itu hanya anak laki-laki berambut kuning. Ketika Wang Chen mendengar kata-kata itu, dia segera tersenyum pada Ling Xuan, dan kemudian menatap Xiao Yan, murid-muridnya memancarkan rasa haus yang kuat untuk perang. Hari ini, di arena kompetisi ini, di depan banyak junior, Wang Chen dari Istana Bumi menantang Xiao Yan dari Istana Rakyat. Xiao Yan, kamu berani melawanku. Setelah Wang Chen selesai berbicara, dia memandang Xiao Yan seolah-olah dia sedang melihat yang lemah. Aku tidak bisa memintanya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia maju selangkah, dan kemudian ada senyum di sudut mulutnya, tetapi senyum itu penuh dengan bahaya. Hehe, saudara muda, kamu sendiri yang mengatakan ini, tapi jangan salahkan kakak senior karena menindas yang lebih muda, kata Wang Chen panas. Karena Xiao Yan ini mengambil inisiatif untuk mengakuinya, dia bisa memberinya pelajaran yang bagus. Kalau tidak, Wang Chen tidak punya alasan bagus untuk memberi pelajaran pada Xiao Yan, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao akan sebodoh itu. Di sini saja, ini adalah arena kompetisi. Energi pertempuran kita tidak akan menyebar. Itu bisa menahan serangan bintang 7 Dodi yang kuat. Wang Chen tersenyum dan kemudian menunjuk ke lapangan besar di belakang Xiao Yan. Oke, sebaliknya, Xiao Yan sangat tenang, dan tidak ada perubahan. Aku tidak tahu bagaimana jadinya ketika Wang Chen dipukuli. Mu Feng berbisik sedikit bercanda,
Karena percaya pada Xiao Yan, Mu Feng merasa bahwa Xiao Yan pasti akan menang. Xiao Yan dan Wang Chen memasuki bidang kompetisi besar. Xiao Yan menemukan bahwa meskipun bidang kompetisi besar ini lebarnya hanya puluhan meter, ada lapisan kekuatan penekan yang tak terlihat di pinggiran. Keberadaan kekuatan opresif dapat mencegah luapan energi. Bersaing dan belajar satu sama lain, klik sampai akhir, kata Wang Chen dengan lembut. Begitu banyak omong kosong. Mari kita mulai, Xiao Yan berkata dengan sedikit jijik. Karena orang-orang di aula ini telah menjelaskan bahwa mereka tidak bisa bergaul dengan orang-orang di aula mereka sendiri, maka Xiao Yan tidak perlu membiasakan diri. Hari ini, bahkan jika kakak tertua dari Istana Bumi datang, dia harus menginjaknya. Mulai, kata Wang Chen, dan kemudian keduanya mulai pada saat yang sama. Wang Chen bergerak, dan tentu saja, jejak dendam putih berkedip, seolah-olah cahaya putih menyilaukan menyapu Xiao Yan. Xiao Yan tidak panik, dia berdiri di tempat, seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Apakah anak ini gila? Kekuatan Wang Chen ini berada di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 6, dan dia juga pembangkit tenaga listrik tipe kekuatan. Saya khawatir pembangkit tenaga listrik Kaisar Bintang 6 rata-rata tidak akan dapat mengambil kekuatan seperti itu. Apakah ini Xiao Yan takut dan bodoh? Melihat ini, murid-murid di sekitarnya semua keluar. Haha, kekuatan anak ini tampaknya agak menakutkan. Orang-orang di Istana Surgawi tampaknya telah menemukan kepercayaan diri Xiao Yan yang tersembunyi di balik senyumnya, dan segera berkata kepada Xiao Yan yang tidak bergerak. Untuk membodohi dirimu sendiri, sayang sekali tinju dan kaki tidak memiliki mata. Wang Chen juga terpana oleh situasi Xiao Yan yang tidak bergerak, tetapi kemudian dia masih mengepalkan tinjunya, dan kemudian menyerang Xiao Yan dengan kekuatan yang menakutkan. Bukankah Xiao Yan ini dikabarkan di dunia luar? Bukankah dia membunuh Kaisar Hantu Kembar? Jika Anda bahkan tidak dapat menerima pukulan ini dari diri Anda sendiri, maka paling-paling, itu hanya nama palsu sebelumnya. Serangan kakak 5, tetapi bahkan aku memiliki sedikit kesulitan. Aku harap Xiao Yan ini beruntung. Penyihir kecil itu ragu-ragu sejenak, lalu angkat bicara. Bum bum bum, kecepatan Wang Chen sangat cepat, dan dalam sekejap mata, tinjunya langsung menyerang tubuh Xiao Yan. Apa? Sangat sulit. Ini adalah reaksi pertama Wang Chen ketika dia memukul dan tertawa. Terlalu keras. Bahkan jika itu adalah balas dendam yang terutama didasarkan pada kekuatan kultivasinya sendiri, saya khawatir dia tidak akan bisa mengalahkannya secara langsung. Hehe, tubuh abadi ini benar-benar menakutkan, dan bahkan serangan Kaisar Dou Bintang 6 tingkat menengah tampaknya menggelitik. Jika kamu menggunakan kekuatan api suci, aku takut kekuatan pertahanan akan lebih kuat. Xiao Yan berkata perlahan di dalam hatinya. Apa ini? Saat pijaran ekor menghilang, Wang Chen hanya menemukan bahwa Xiao Yan saat ini dipenuhi dengan kekuatan emas yang sangat agung. Kekuatan itu tidak bisa dihancurkan seperti keberadaan abadi. Tubuh Dou Di, penyihir kecil di sampingnya sedikit terkejut. Sebagai putri dari Hall Master Istana Bumi, dia tidak asing dengan tubuh Dou Di, tetapi karena tubuh Dou Di diturunkan dari zaman kuno, sangat sedikit praktisi tubuh Dou Di di zaman modern kali. Bagaimanapun, budidaya Dou Qi sangat penting. Kesulitan, di mana ada waktu untuk mengolah tubuh Dou Di. Hehe, aku tidak menyangka anak ini benar-benar mendapatkan salah satu harta istana manusia mereka. Dia benar-benar anak yang beruntung. Memikirkan kemana aku pergi untuk menemukan tubuh abadi, tetapi dengan susah payah, tetapi akhirnya tidak menemukan apapun. Sosok di Istana Surgawi berkata perlahan, lupakan, ayo pergi, saatnya merencanakan tindakan itu. Lagi pula, ada yang salah dengan keluarga kerajaan Xuanling dan Salomo baru-baru ini. Setelah berbicara, dia perlahan menghilang. Apakah itu tubuh seorang kaisar yang bertarung? Berapa usia ini, dan masih ada orang yang menggunakan hal semacam ini? Wang Chen berkata dengan sangat jijik, tetapi dia tidak menganggapnya enteng, karena dia tahu bahwa tubuh kaisar yang bertarung di Xiao Yan jauh lebih tirani daripada dirinya sendiri. Siapapun yang pernah saya temui sebelumnya. Apa, bukankah ini tubuh Dou Di? Bukankah sudah lama sekali tidak ada yang mengolah tubuh Kaisar Dou? Bagaimanapun, meskipun ada banyak manfaat untuk mengolah tubuh Kaisar Dou, tubuh Kaisar Dou adalah lubang tanpa dasar yang tidak dapat diisi, dan menghabiskan terlalu banyak uang dan waktu. Namun,
tubuh Xiaoyan dari Dou Di agak menakutkan. Dia benar-benar memblokir pukulan Wang Chen. Kata para penonton dengan tergesa-gesa. Tidak sopan untuk datang dan pergi. Karena serangan kakak senior Wang Chen ada di level ini, maka terserah padaku. Xiaoyan selesai berbicara, seluruh tubuhnya bergerak, kekuatan besar dari api yang berbeda langsung masuk ke dalam hatinya, dan kemudian perlahan berkumpul di tinjunya. Pada saat itu, seluruh tubuh Xiaoyan akan sangat meningkat dengan peningkatan tubuhnya, dan dengan kekuatan api aneh ini, saya khawatir saat ini, dia tidak akan takut menghadapi pembangkit tenaga listrik dari Six Star Dou. Tingkat kesempurnaan Kaisar. Bicaralah omong kosong, meskipun biarkan kuda-kuda itu datang. Wang Chen berkata dengan dingin, tetapi tetap berhati-hati untuk melawan. Karena Wang Chen tidak tahu mengapa, tepat setelah memukul Kaisar Dou Xiaoyan, ada kekuatan seperti itu yang langsung masuk ke tubuhnya di sepanjang tubuh Xiaoyan. Kekuatan itu terlalu keras dan panas, membuat Wang Chen tidak bisa membantu tetapi di bawah tekanan. Telapak abadi, sebuah dengusan dingin, perlahan keluar dari mulut Xiaoyan, dan kemudian sosok Xiaoyan melangkah maju, secepat hantu. Ketika dia baru saja datang ke Wang Chen merasakan niat membunuh yang sangat mengerikan dari senyum Xiaoyan di depannya. Majulah untuk wanita, sayang sekali kamu belum memiliki kekuatan. Diluncurkan dengan satu tamparan. Api yang luar biasa meledak dengan liar di mana-mana, seolah-olah seluruh tubuh Wang Chen membeku dan tidak bisa bergerak, dan kemudian percikan api yang menyilaukan langsung menutupi seluruh arena kompetisi. Kekuatan api ini tampaknya agak menakutkan. Menarik, saat pria misterius itu hendak pergi, dia menangkap api mengerikan yang digunakan Xiaoyan saat Xiaoyan bergerak. Sungguh kekuatan api yang mengerikan. Sepertinya Xiaoyan ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Beberapa murid langsung memuji Xiaoyan ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan begitu kuat. Kebencian, kakak 5, bangun dan pukul dia. Penyihir kecil itu berkata dengan kesal. Sisi, riak api yang menakutkan bergumam dan menghilang, hanya menyisakan Xiaoyan dan Wang Chen di arena kompetisi. Postur keduanya saat ini sangat aneh. Aku melihat wajah Xiaoyan penuh senyuman, dan satu telapak tangannya dengan lembut menekan perut bagian bawah Wang Chen, sementara itu Wang Chen, yang baru saja mengangkat tangan kanannya untuk memukul punggung Xiaoyan, matanya tumpul dan tidak bergerak. Kamu kalah, Xiaoyan berkata ringan dan kemudian perlahan menarik tangannya. Sama seperti Xiaoyan menarik tangannya, Wang Chen, yang masih berdiri di depannya, tiba-tiba pingsan dan jatuh koma. Bagaimana mungkin? Pada saat berikutnya, penyihir kecil yang masih berada di luar tempat kompetisi menyusut dengan kencang, tampilan luar biasa menutupi wajahnya yang cantik. Selain wajah penyihir kecil menjadi jelek, murid-murid lain yang menonton juga mencerahkan mata mereka, dan beberapa kain bertanya tidak percaya. Apakah aku tidak salah? Hanya trik seperti itu. Apakah kekuatan saudara laki-laki senior kelima dari Aula Bumi di tahap tengah Dou di bintang 6 terbunuh dalam sekejap? Jangan khawatir, dia baik-baik saja, dia hanya koma sementara. Xiaoyan berjalan keluar dari arena kompetisi, menepuk-nepuk debu di telapak tangannya, dan berkata kepada Ling Xuan. Xiaoyan, apa yang kamu lakukan? Penyihir kecil itu tidak tahan lagi, dan dia meraung pada Xiaoyan. Apa yang aku lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya datang dan tidak bertindak tidak senonoh. Xiaoyan berkata tanpa daya, tetapi suaranya mengandung peringatan yang jelas. Kamu pasti menggunakan cara yang curang. Kakak senior Wu adalah Kaisar Dou bintang 6 tingkat menengah yang bermartabat, bagaimana mungkin kamu tidak bisa menahan satu gerakan pun di tanganmu? Penyihir kecil itu berkata dengan tajam, jelas tidak percaya sekarang adegan untuk dilihat. Tidak ada gunanya bagiku, tahukah kamu? Ini benar-benar tidak baik, tunggu saja dia bangun dan menyapa. Dan, Kaisar Dou bintang 6 tidak hanya tersedia di istanamu. Xiaoyan terlalu malas untuk berbicara dengan orang ini. Ling Xuan berkata lebih banyak dan berkata langsung. Kamu, penyihir kecil itu menghentakkan kakinya dengan marah. Tetapi setelah beberapa saat marah, penyihir kecil itu juga menjadi tenang. Saya ditipu oleh Xiaoyan barusan, dan sekarang saya memikirkannya dengan hati-hati, bahwa Xiaoyan bisa sejajar dengan dirinya sendiri sebelumnya, dan sekarang sangat mudah untuk berurusan dengan Wang Chen di tahap tengah Six Star Dou Di. Dan, Dou Di bintang 6 bukan hanya kamu. Hanya di Aula Bumi. Sudut mulut Ling Xuan terbuka sedikit,
kata-kata Xiao Yan terus bergema di benaknya. Mungkinkah? Saat berikutnya, mata penyihir kecil menjadi sedikit ceroboh. Tentu saja dia tahu apa yang dimaksud dengan bintang 6 Doudi. Jika kamu tidak ada hubungannya, pergi dulu. Xiao Yan mengabaikan penyihir kecil itu. Ayo pergi. Xiao Yan menoleh dan berkata kepada Mu Feng. Aku tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang aku akhirnya percaya. Mu Feng menggelengkan kepalanya dan segera melihat senyum menggoda di pipinya. Tidak mungkin, ketika dia memasuki paviliun dupa pembakaran, kekuatannya adalah kesempurnaan dari Kaisar Dou Bintang 4. Bahkan dengan pesawat, dia tidak akan bisa menerobos ke Kaisar Dou Bintang 6 dalam waktu 5 tahun. Ya, setelah penyihir kecil selesai berbicara, matanya menjadi sedikit ketakutan. Jika Xiao Yan ini benar-benar sangat kuat, saya khawatir di istana ini, satu-satunya yang bisa mengalahkan Xiao Yan adalah saudara senior dan senior kedua yang tidak dikenal. Tiba-tiba menggelengkan kepalanya, berusaha keras untuk tidak memikirkannya, Xuan berlari langsung ke arena kompetisi, mencoba membantu Wang Chen yang tidak sadarkan diri. Itu panas sampai mati. Apa yang dilakukan Xiao Yan? Penyihir kecil itu baru saja datang ke sisi Wang Chen, dan menemukan bahwa tubuh Wang Chen panas dan bengkak, seolah-olah air mendidih itu menakutkan. Kalian, bawa dia kembali padaku. Penyihir kecil itu memikirkannya, dan segera menghadapi para penonton lain di lapangan uji. Ditunjuk oleh penyihir kecil, mereka berdua tidak bisa lari bahkan jika mereka mau, jadi mereka harus pergi dengan patuh. Tidak, Xiao Yan ini terlalu aneh, aku harus memberitahu ayah. Setelah penyihir kecil itu selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang seketika. Hei, Xiao Yan, kamu tidak tahu betapa leganya kamu barusan. Orang-orang di aula bumi ini hanyalah 5 murid kita yang menempati aula kemanusiaan, jadi Anda tahu mereka mengganggu kita, dan itu sulit bagi kita untuk berhenti mengkhawatirkan mereka. Mereka pergi untuk menyerang murid-murid bernama kuil manusia kita. Kata Mu Feng dengan marah. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Tapi kamu melakukan ini. Tak terlihat, hubungan dengan kuil bumi menjadi lebih buruk. Petik 2. Selain itu, ada murid Dou di bintang 7 ke atas di Istana Bumi. Istana manusia kita bisa. Mu Feng ragu-ragu dan berkata. Jangan khawatir. Petik 2. Bintang 7 Dou adil, jika ikan yang sebenarnya mati dan jaringnya putus, aku akan menyeretnya bersama hidupku. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke istana yang jauh. Memang ada beberapa napas di istana yang jauh yang membuat Xiao Yan merasa lelah, tapi Xiao Yan tidak takut. Akan hal itu, saya khawatir beberapa hari ke depan tidak akan damai. Petik 2. Beberapa hari ini, sebaiknya kita lebih jarang keluar, kata Mu Feng. Yah, Xiao Yan setuju sesuka hati. Tujuan keluar hari ini adalah untuk mengejutkan para murid kuil ini. Para murid kuil di provinsi ini mengandalkan murid-murid mereka untuk menjadi yang paling flamboyan di antara 3 kuil surga, bumi, dan manusia. Suara baru saja jatuh, 2 orang perlahan meninggalkan arena kompetisi dan menuju aula orang. Xiao Yan percaya bahwa dengan ancaman pertempuran ini, mereka yang ingin datang ke aula bumi tidak akan terlalu lancang, lagi pula, kompetisi tim akan segera dimulai. Hehe. Kamu mengapa orang sibuk ini punya waktu untuk datang kepadaku hari ini? Di kuil surga, ada banyak rumah kayu sederhana, tetapi jalur hutannya sangat sepi. Di kuil surga, di paviliun hutan bambu yang elegan, seorang lelaki tua duduk di paviliun perlahan, dan seorang lelaki berdiri di depannya. Hu Zujiu sangat gembira, dan perlahan-lahan mencicipi anggur ketika dia tiba-tiba melihat seorang pemuda. Pria ini adalah orang yang muncul di bidang kompetisi dan menemukan bahwa Xiao Yan tidak sederhana. Dia juga kakak laki-laki, istana surgawi. Haha, King Lao, tidak bisakah aku datang dan melihatmu ketika aku tidak ada hubungannya? Pria itu tersenyum perlahan dan berkata kepada lelaki tua itu. Ketika kamu datang ke sini, pasti ada sesuatu yang salah. Orang tua bernama King Lao mengeluh. Hei, King Lao, aku tidak bisa mengatakan itu. Setiap kali aku datang kepadamu, bukankah itu hal yang baik? Pria itu berkata dengan sopan, menghadap lelaki tua itu tanpa ragu-ragu. Datang dan duduk dan bicara. King Lao perlahan membuka mulutnya dan berkata kepada pria itu. Bagaimana kabarmu? Begitu lelaki itu duduk, lelaki tua itu mengubah tawanya dan menggantinya dengan sedikit rasa berat.
Xiaoyan itu telah kembali, dan kekuatannya benar-benar telah menembus ke tahap akhir Dou di bintang 6, dan dia tampaknya ada fluktuasi dalam api suci, kata pria itu dengan penuh pertimbangan. Apa? Pria tua itu mendengar kata-kata itu, telapak tangannya tiba-tiba dipaksa, dan kemudian anggur keruh di tangannya langsung hancur. Apakah kamu yakin? Tanya lelaki tua itu. Baru hari ini aku melewati tempat kompetisi dan melihat Xiaoyan dan Wang Chen bertanding di kompetisi. Kemudian Xiaoyan hanya menggunakan satu gerakan untuk membuat Wang Chen pingsan. Meskipun anak ini sangat tersembunyi, tapi saat dia menembak, saya masih melihat sedikit fluktuasi api suci. Pria itu menganalisis. Hehe, Zhu Jin, orang tua ini, tidak tahu harus berbuat apa. Butuh beberapa tahun untuk hanya 5 orang di aula rakyat untuk mengambil cuti, dan Xiaoyan ini membutuhkan waktu 5 tahun. Sepertinya selama mereka menghilang, lelaki tua Zhu Jin seharusnya membimbing mereka ke tempat tertentu, kata lelaki tua itu perlahan. King Lao, lalu Xiaoyan ini. Pria itu ragu-ragu, tidak tahu bagaimana berbicara. Lupakan saja, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, aku akan pergi menemui Bambo Ember. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berpikir apa. Ngomong-ngomong, 6 orang lainnya di Istana Surgawi hampir bisa dikirim, hanya untuk mengalami pengalaman itu. King Lao tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, tapi permainan tim itu, pria itu ragu-ragu. Pavilion Fenxian tidak bisa mengajari mereka apa-apa lagi. Selebihnya, mereka masih harus berjalan sendiri. Sebagai bos, kamu bisa membawa mereka ke dunia hantu untuk melihat, mungkin itu tempat yang bagus. King Lao selesai berbicara, lalu menghilang ke pavilion sebagai aliran cahaya. Kekuatan pemuda ini, saya khawatir dia dapat menempati peringkat 5 besar di seluruh pavilion dupa pembakaran. Pria itu perlahan terkejut, dan kemudian ada secercah pencerahan di matanya. Mengenai pemuda itu, bagaimana dia bisa menjadi kakak laki-laki yang bermartabat dari Istana Surgawi? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah untuk bergabung dengan kuil surgawi dengan kepala berdarah. Setelah pria itu selesai berbicara, dia perlahan menggelengkan kepalanya, dan kilasan nostalgia melintas di matanya. Xiaoyan dan keduanya kembali ke Wuzuju dan menjalani kehidupan yang terpencil. Pada siang hari, mereka berempat bertukar pengalaman praktis di Wuzuju, dan kadang-kadang mereka akan mendiskusikannya. Adapun Mu Yingying, Xiaoyan belum melihatnya sejak saat itu. Jika bukan karena keberadaan kekuatan jiwa, saya takut Xiaoyan benar-benar mengira itu hilang. Apakah Mu Yingying ini benar-benar bersiap untuk menyerang Kaisar Doujie? Xiaoyan berkata sedikit setelah melihat bahwa rumah Mu Yingying tetap sunyi selama beberapa hari. Setelah melihat beberapa kali lagi, saya menemukan bahwa masih tidak ada gerakan, jadi saya harus kembali ke kamar saya, merasakan kekuatan api suci di tubuh saya. Dengan realisasi kultivasi dalam beberapa hari terakhir, Xiaoyan menemukan bahwa kendalinya atas Seng Yan secara bertahap meningkat, yang cukup memuaskan Xiaoyan. Sudah beberapa hari sejak apa yang dikatakan Mu Yingying. Mungkinkah dia benar-benar ingin? Dia menggelengkan kepalanya dan kemudian menutup matanya untuk berlatih. Adapun kamar Mu Yingying, sejak Mu Yingying meninggalkan kamar Xiaoyan, dia telah mundur dan menyesuaikan kondisinya. Hanya saja saat ini, kamar Mu Yingying dikelilingi oleh api suci biru-biru. Mu Yingying memancarkan kekuatan api suci yang menakutkan, dan kristal api suci biru-biru perlahan melayang di depannya. Saudaraku, Seng Yanjing memberitahu saya bahwa Anda ada di sini sejak saya datang ke Xuanling selama 3 hari, dan dia juga memberitahu saya ketika Anda berada di keluarga kerajaan Xuanling. Apakah Anda benar-benar di keluarga kerajaan Xuanling? Akan mencoba yang terbaik untuk bersaing di sekte, dan kemudian saya secara pribadi akan pergi ke keluarga kerajaan Xuanling untuk menyelamatkan Anda. Mu Yingying berkata perlahan, dan setelah dia selesai berbicara, dia menelan kekuatan di atas Seng Yanjing, dan saat dia menelan seperti ini, kekuatan sempurna Kaisar Dou Kaisar Bintang 5 Mu Yingying juga perlahan bergerak. Di situs Istana Manusia, Penatua Zhu perlahan duduk di rumahnya, menyenandungkan lagu kecil dengan lembut. Ketika Xiaoyan baru saja datang ke langit di atas Burning Heaven Domain di Burning Incense Pavilion, Old Zhu tahu bahwa Xiaoyan baik-baik saja, dan yang membuat Old Zhu semakin bahagia adalah kekuatan api di tubuh Xiaoyan berbeda dengan saat itu, dia pergi ke keluarga kerajaan Xuanling sebelumnya, satu di langit dan satu di tanah.
Dengan kekuatan menakutkan Old Zhu dan kekuatan mental yang sangat besar, tentu saja tidak sulit untuk menemukan bahwa Xiao Yan menyembunyikan api suci di tubuhnya. Xiao Yan, anak ini benar-benar memenuhi harapan. Alasan asli membiarkan mereka pergi ke pegunungan gurun adalah untuk bertahan melawan alien. Lagi pula, menurut waktu, alien akan bangun, tapi keberuntungan anak ini tidak terlalu bagus. Benarkah? Dia bahkan mencuri api suci seseorang. Dia benar-benar patut ditiru. Api suci ini menolakku ketika aku pergi ke sana. Zhu Lao berkata perlahan, tapi ada sesuatu dalam suaranya ini melegakan yang langka. Kekuatan Xiao Yan di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6, ditambah dengan Seng Yan, bahkan Zhu Lao harus memperlakukannya dengan serius. Bagaimanapun, kekuatan api suci ini bukanlah nama yang sia-sia, dan jika Anda tidak hati-hati, bahkan Zhu Lao akan bisa terbalik di selokan. Keluarlah. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Kamu masih menyelinap di usia yang begitu tua. Suara tidak senang perlahan muncul dari mulut Zhu Lao. Haha, saat suara Zhu Lao jatuh, sudut tertentu dari rumah itu perlahan berputar, dan kemudian sesosok muncul. Sosok itu mengesankan pemuda yang berada di kuil surga untuk mengarahkan kakak lelaki kuil surga. Aku mendengar semua kata-katamu. Aku baru saja mengatakan bahwa Xiao Yan memiliki aura api suci. Ternyata kamu adalah hantu orang tua ini. King Lao baru saja muncul, dan segera berkata kepada Zhu Lao. Hei, orang tua King, jangan bergerak. Aku akan memberitahumu. Kamarku penuh dengan prasasti inti. Selama Anda bergerak sedikit, formasi akan segera dipicu. Saya khawatir dengan kekuatan Kaisar Bintang 9 Dou Anda tidak akan bisa keluar tanpa penderitaan. Bambu tua tertawa. Kamu, ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, dia segera melihat bahwa ada beberapa titik cahaya yang tidak jelas dan sangat kuat di rumah yang remang-remang ini. Jadi dia tidak berani bergerak, jadi dia hanya bisa menatap Zhu Jin, berharap dia bisa melakukannya. Makanlah. Biasa saja. Oke. Petik 2. Untuk menakut-nakuti Anda, siapa yang akan meletakkan barang-barang ini di sini? Melihat rencananya berhasil, Zhu Jin segera tersenyum, dan dengan lambaian telapak tangannya, dia segera menyingkirkannya. Kalian cepat mulai. Wajah lelaki tua itu tenang, jelas dia sudah mengetahui karakter Zhu Jin. Itu sebabnya saya katakan, anak ini belum tentu lebih lemah dari 7 murid di kuil surgawi Anda, dan mungkin bahkan lebih kuat di masa depan. Zhu Jin mengubah tawanya sekarang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Api suci itu adalah yang ada di pegunungan gurun. Orang tua itu melihat ke kejauhan, matanya penuh dengan kekuatan yang dalam. Petik 2. Juga, ras jahat ekstrateritorial di pegunungan gurun benar-benar musnah. Zhu Jin berkata. Apa? Benar-benar dilenyapkan. Petik 2. Hanya mengandalkan kekuatannya saja di tahap akhir Dou di bintang 6. Ketika King Lao mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Untuk ras jahat asing di pegunungan gurun, King Lao secara alami tahu betapa sulitnya itu. Meskipun King Lao memiliki kepercayaan diri untuk melenyapkannya, larangan di pegunungan gurun adalah isolasi. Masuknya pembangkit tenaga listrik ini, dan jika mereka masuk dengan paksa, saya khawatir mereka akan melukai sumbernya. Ada api suci dan ras jahat ekstrateritorial di pegunungan gurun, dan seluruh Suan Tiantian tahu tidak lebih dari 3 orang. Petik 2. Jadi jangan khawatir. Tampaknya menyadari keraguan King Lao, Zhu Jin berkata langsung. Ketiga orang ini harus menjadi master paviliun-paviliun Fenxiang kami, pemilik paviliun-paviliun Wanhua dan penguasa sekte racun. King Lao secara alami tahu hal ini. Sehat. Petik 2. Tuan paviliun kami menyebabkan banyak hutang romantis ketika kami masih muda. Saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini setelah keluar kali ini. Bagaimanapun, salah satu pihak adalah penguasa sekte racun, dan yang lain adalah master paviliun dari paviliun Wanhua. Bambo Jin merasa sedikit bersimpati kepada master paviliun mereka. Tuan paviliun keluar. Dengan suara Zhu Jin, lelaki tua itu tiba-tiba terkejut. Master paviliun mereka adalah pemimpin sebenarnya dari paviliun Fenxiang hari ini, Fentian. Di retret sebelumnya, kekuatan Fentian sudah di level Douxian. Setelah retret, saya khawatir kekuatannya akan lebih tinggi. Melihat keterkejutan King Lao, Zhu Jin segera memberi isyarat dengan suara rendah, dan kemudian menggumamkan sesuatu di telinga King Lao. Oke, ketika King Lao mendengar ini,
langsung tahu mengapa Zhu Jin sangat berhati-hati. Jangan salahkan aku dan Master Pavilion karena terlalu berhati-hati, bagaimanapun juga, menurut apa yang dikatakan Master Pavilion, meskipun Suansan Santian kita tampak tenang, badai yang sebenarnya akan datang. Karena kekuatan dunia hantu telah menembus ke Suantian kita. 3 hari, saya khawatir ketika waktunya habis, mereka akan melakukan serangan yang mengerikan, dan situasi kita akan terlalu pasif, kata Zhu Jin dengan sungguh-sungguh. Selain itu, masalah Yanqi juga harus direncanakan. Saya selalu merasa bahwa keluarga kerajaan Xuanling tampaknya merencanakan sesuatu yang penting. Zhu Jin ragu-ragu. Yanqi, tapi bagaimana cara menentukan lokasi Yanqi? Pria tua itu mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Kamu melupakan Xiao Yan, anak ini. Setelah Zhu Jin selesai berbicara, dia tiba-tiba tertawa jahat. Api suci, awalnya lahir dari akar yang sama, mengapa terlalu mendesak untuk saling menggoreng? Tetapi di antara Seng Yan, Anda benar-benar dapat merasakan napas satu sama lain, yang memecahkan masalah terbesar Zhu Jin dan yang lainnya. Alasan kenapa urusan menyelamatkan Yanqi tertunda lagi dan lagi adalah karena dia tidak tahu lokasi pasti Yanqi. Butuh harga yang sangat mahal untuk mengetahui bahwa Yanqi dipenjara oleh keluarga kerajaan Xuanling, tetapi tidak ada bukti yang meyakinkan, sehingga Pavilion Feng Xiang hanya bisa diam, mengumpulkan informasi secara perlahan, dan mengumpulkan kekuatan. Aku akan membuat pengaturan sekarang. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, dia secara alami tahu pentingnya masalah ini, dan segera pergi dengan tergesa-gesa tanpa ragu-ragu. Hanya ada 5 hari tersisa sampai kompetisi tim, dan waktu Mu Yingying mengatakan dia akan maju di gunung belakang hanya 1 hari lagi. Pada hari ini, Xiao Yan bangun pagi-pagi, masih seperti di masa lalu, terus-menerus merasakan nyala api suci dan kekuatan di tubuhnya, mencoba setidaknya sepenuhnya mengendalikan kekuatannya dalam kompetisi tim. Seharusnya di sini, di luar Wuzuju, seorang tamu tak diundang datang perlahan. Sosok itu melihat karakter besar di halaman, dan segera mengambil langkah maju dan masuk. Permisi, apakah Xiao Yan tinggal di sini? Suara lembut dan sopan terdengar di halaman. Hah, Xiao Yan menemukan pria ini saat pertama kali melangkah ke Five Bamboo Residence, tapi saat pria itu membuka mulutnya, Xiao Yan cukup terkejut. Aku tidak bisa menahannya lagi. Tapi kekuatan orang ini hanya di tahap tengah Kaisar Do Bintang 5. Tampaknya orang-orang di istana ini juga. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, sedikit bingung tentang apa yang ada di istana, apa yang harus dilakukan. Xiao Yan bangkit dan perlahan membuka pintu, lalu berkata dengan acuh tak acuh kepada pria di luar pintu. Hehe, kakak senior Xiao Yan memang layak menjadi pemimpin di aula kemanusiaan kita. Saya juga mendengar bahwa kakak senior Xiao Yan membuat pertengkaran besar dan menjatuhkan kakak senior kelima di aula itu. Pria itu berkata sedikit, melihat Xiao Yan dengan penuh semangat, matanya penuh kekaguman. 5 orang di Wuzuju ini sekarang adalah orang terkuat di pavilion dupa pembakaran di seluruh istana manusia mereka. Mereka tidak ada sebelumnya, dan murid-murid yang disebutkan ini sering diganggu oleh orang-orang di istana bumi. Meskipun mereka hanya bernama murid, mereka tidak benar-benar memenuhi syarat untuk bergabung dengan aula kemanusiaan. Tetapi tidak peduli apa, mereka sekarang adalah bagian dari aula kemanusiaan. Haha, ini kerja keras, kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis. Xiao Yan mengira ada yang salah, tapi ternyata ini. Benar, aku hampir lupa. Penatua Zhu meminta kakak senior Xiao Yan untuk datang, sepertinya dia memiliki sesuatu untuk mencarimu. Murid yang disebutkan itu takut melupakan hal yang paling penting, jadi dia segera berbicara. Bambu termuda, Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Jelas Xiao Yan percaya bahwa ketika dia baru saja melangkah ke pavilion dupa pembakaran, Penatua Zhu tahu bahwa dia telah kembali. Bagaimanapun, kekuatan Penatua Zhu berada pada tingkat setengah keabadian. Dan jangan lupa nama master formasi pertempuran pertama di Suantian San, Zhu Lao, orang yang begitu kejam, saya khawatir sangat sedikit orang di Suan Santian yang berani memprovokasi dia. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia mengirim murid bernama itu pergi, dan kemudian menuju ke tempat di mana Penatua Zhu tinggal. Sepanjang jalan, Xiao Yan juga sepertinya mendengar kabar baik atau buruk dari telinga orang lain. Misalnya, Xiao Yan tidak tahu bahwa langit tinggi dan bumi tebal,
dan dia benar-benar memukuli kakak laki-laki kelima Istana Bumi menjadi koma. Jika ini diketahui oleh saudara-saudara senior di Istana Bumi yang telah selalu menjaga jarak pendek, saya khawatir situasi Xiao Yan sangat berbahaya. Namun, Xiao Yan tidak mengambil hati sama sekali. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia sangat percaya diri dalam berurusan dengan sebagian besar murid di Istana Bumi. Cek, aku belum kembali selama beberapa tahun. Aku khawatir kekuatan Zhu Tua membaik. Tepat ketika dia datang ke rumah kayu tempat Zhu Tua tinggal, gelombang berbahaya langsung memancar dari rumah kayu itu. Dengan kekuatan jiwa kuat Xiao Yan, fluktuasi berbahaya secara alami tidak bisa lepas dari persepsi Xiao Yan. Masuk. Tepat dalam suara ragu Xiao Yan, suara lembut Zhu Tua perlahan terdengar dari hati Xiao Yan melalui rumah kayu. Kekuatan Zhu Tua semakin hebat. Xiao Yan tersenyum ringan, dan segera melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Begitu dia memasuki rumah kayu, Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan besar menyebar ke seluruh tubuhnya. Hehe, kamu punya lebih banyak rahasia. Zhu Jin perlahan duduk di dalam rumah kayu dan menatap Xiao Yan yang mendorong pintu masuk. Entah kenapa, Elder, Zhu merasakan aura aneh dari Xiao Yan, seperti musuh. Gunung untuk mendapatkan banyak. Xiao Yan segera melangkah maju perlahan dan berkata, "Kamu melahap Seng Yan." Suara polos itu berkata dengan sedikit kelelahan. Ya, petik 2, daftar api suci 35, api hati Tianyan. Xiao Yan secara alami tahu bahwa keberadaan api suci di tubuhnya ini tidak dapat disembunyikan dari Zhu Tua ini. Bagaimanapun, Pegunungan Gurun adalah salah satu yang Zhu Lao minta kepada Xiao Yan dan 5 orang untuk pergi. Jika Xiao Yan menutupinya, dia pasti akan kehilangan sikapnya. Lebih baik mengatakannya secara langsung. Aku hanya ingin kamu pergi dan melihat kekuatan alien. Bagaimanapun, alien di Pegunungan Gurun tidak lemah, tetapi mereka memiliki keberadaan penguasa Pegunungan Gurun. Beberapa juga bisa menghadapinya. Bagaimana aku bisa menganggapmu sebagai anak kecil, dan langsung melahap api suci orang lain? Petik 2. Pemilik Pegunungan Gurun ini, Master Abadi Kuangmu, adalah orang kuat yang sejajar dengan Master Pavilion Fenxiang generasi pertama kami. Zhu Tua berkata dengan sedikit nostalgia. Zhu Tua, klan jahat asing menerobos segel dan menekannya. Jika bukan karena Kuang Muxian senior yang membantu anak itu, aku khawatir kali ini tidak akan ada jalan kembali. Petik 2. Adapun api suci ini, itu diberikan kepadaku oleh Master Abadi Kayu Gila Senior. Petik 2. Jejak jiwa yang ditinggalkan oleh Master Abadi Kayu Gila Senior pada akhirnya akan binasa dengan klan jahat di luar alam, jadi api suci ini secara alami. Xiao Yan tersenyum. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Hal-hal indah di surga dan di bumi, mereka yang ditakdirkan akan mendapatkannya. Petik 2. Tapi ingat, suaminya tidak bersalah, dan sebenarnya dia bersalah. Penatua Zhu jelas tidak terlalu peduli dengan nyala api suci di tubuh Xiao Yan. Bagaimanapun juga, Xiao Yan adalah bibit langka, dan Penatua Zhu menginginkannya, dia untuk mewarisinya mantel sendiri. Ngomong-ngomong, apakah ada sesuatu yang tidak biasa tentang kamu menelan Seng Yan? Saat berikutnya, Penatua Zhu tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Xiao Yan. Abnormal, kalau tidak normal, aku khawatir lautan Qi yang bertarung menghilang di kedalaman tubuhku tanpa alasan. Karena aku seorang alkemis, Wu Kansu. Tidak ada jejak Dou Qi di laut Dou Qi, gumam Xiao Yan. Dou Qi menghilang dari laut. Saat berikutnya, mata Zhu Lao yang tumpul tiba-tiba menjadi serius, dan kemudian dia berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yan setuju, dan segera menjelaskan kelainan Dou Qi di tubuhnya kepada Penatua Zhu. Binatang yang menyala. Ketika Zhu Tua mendengar kata-kata itu, alisnya langsung berkerut. Jelas, bahkan dengan pengalaman bambu tua, dia belum pernah mendengar situasi seperti itu. Setiap kali saya menerobos, ukuran binatang yang menyala ini akan dikompresi secara signifikan, tetapi saya dapat merasakan bahwa meskipun dendam di lautan pendendam saya telah menghilang, tampaknya ditelan oleh binatang yang menyala-nyala ini. Xiao Yan ragu-ragu. Menurut apa yang Anda katakan, saya khawatir binatang api Anda dibentuk oleh ki pertempuran yang kental di tubuh Anda. Latihan Kaisar Dou sejak zaman kuno adalah mengompres lautan ki pertempuran, dapat menjalani kehidupan yang baik di tingkat yang sama hanya dengan melawan ki,
dan dengan peningkatan kekuatan Anda, saya khawatir kompresi akan memiliki manfaat yang tak terlukiskan untuk Anda di masa depan. Zhu Lao memang orang yang berpengetahuan luas. Dalam beberapa saat, dia memikirkan alasan mengapa ki pertempuran Xiao Yan menghilang dari laut. Kamu belum perlu mengetahui hal-hal spesifik. Selama kamu berlatih keras, ketika kamu menjadi bintang 9 Dodi, kamu secara alami akan memahami manfaat kamu, binatang api di dunia Doki. Zhu Lao selesai berbicara, tiba-tiba ada beberapa ekspresi aneh di sudut mulutnya. Mendengar ini, Xiao Yan memutar matanya tanpa daya, jelas merasa tidak berdaya karena kebodohan Zhu tua. Oke, kamu masih murung, kamu tahu bahwa semangat juangmu adalah impian banyak orang. Kamu tidak ingin murah, tetapi kamu masih anak yang baik. Melihat Xiao Yan sedikit berkecil hati, Zhu Lao langsung tertawa dan memarahi. Ngomong-ngomong, Zhu Lao, aku sudah menerobos ke Kaisar Dou Bintang 6, mengapa aku tidak memiliki kekuatan hidup dan mati di tubuhku? Xiao Yan berpikir lagi dan memutuskan untuk menceritakan rahasia ini. Bagaimanapun, sejak bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, Zhu Lao ini memiliki semua yang Xiao Yan sadari untuk peduli pada dirinya sendiri, apakah itu dari kolam Kaisar Xuanling atau pegunungan gurun. Apa? Saat suara Xiao Yan jatuh, tawa Zhu tua langsung mengeras, digantikan oleh tatapan berat. Kamu benar-benar tidak memiliki kekuatan hidup dan mati di tubuhmu. Penatua Zhu ragu-ragu karena tidak percaya. Seperti yang kita semua tahu, setelah Kaisar Dou Bintang 5 disempurnakan, dia dapat menembus Kaisar Dou Bintang 6, tetapi kesempatan untuk terobosan ini adalah untuk melampaui bencana. Seberangi kesengsaraan Kaisar Dou Bintang 6. Setelah gagal, kekuatan perampokan akan turun 1 bintang dalam cahaya, dan akarnya akan rusak berat, dan itu akan langsung jatuh. Namun, meskipun kesengsaraan Dou di 6 bintang ini adalah kesulitan yang telah melanda Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya, jika diatasi, kekuatannya akan mengalami perubahan kualitatif. Kekuatan hidup dan mati lahir di dalam tubuh. Kekuatan hidup dan mati adalah ambang masuk bagi makhluk abadi yang kuat. Aku sudah memeriksanya berkali-kali, tidak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan berat. Tidak mungkin, saya belum pernah mendengar bahwa Kaisar Dou Bintang 6 tidak memiliki kekuatan hidup dan mati di tubuhnya, tidak termasuk beberapa metode kultivasi yang sangat istimewa, kata Zhu Lao perlahan. Metode kultivasi khusus, Xiao Yan bertanya-tanya. Yang disebut metode kultivasi khusus adalah, misalnya, beberapa alien hanya mengandalkan kultivasi kekuatan fisik atau kontrol boneka, atau kekuatan yang melahap jiwa orang lain. Setelah kekuatan mereka menembus Kaisar Dou Bintang 6, kekuatan hidup dan mati tidak akan lahir, tetapi kekuatan orang-orang ini sama-sama menakutkan. Tetapi jika tidak ada kekuatan hidup dan mati dalam tubuh, puncak di masa depan hanya akan menjadi puncak Dodi. 8,1, Zhongwen Wang O, Hi, 8M. Karena menembus puncak Dodi dan memasuki Douxian, kekuatan hidup dan mati sangat penting. Kata-kata Xiao Yan terus bergema di old pikiran Su. Tapi aku belum selamat dari kesengsaraan Kaisar Pertarungan Bintang 6. Xiao Yan ragu-ragu sejenak, dan kemudian memutuskan untuk mengatakannya. Tidak ada kesengsaraan, lalu bagaimana kamu menerobos Dou di Bintang 6? Zhu Lao mendengar itu, tidak hanya sedikit marah. Saat itu di Pegunungan Gurun, Master Abadi Kayu Gila Senior memberi saya api suci. Setelah saya menelannya, kekuatan saya meroket seperti ini. Adapun kesengsaraan Kaisar Dou Bintang 6, itu tidak pernah muncul dari awal hingga akhir. Kata Xiao Yan, saya telah menuliskan masalah ini untuk Anda. Ketika saya kembali dan memeriksa informasinya, saya akan memberi Anda penjelasan. Situasi Anda benar-benar aneh. Penatua Zhu juga bingung. Jelas, tidak ada apa-apa di tubuh seorang Kaisar Petarung Bintang 6 seperti Xiao Yan. Kekuatan hidup dan mati sangat tidak berdaya. Kalau begitu Xiao Yan di sini untuk berterima kasih pada Lao Zhu dulu. Xiao Yan menangkupkan tangannya. Kamu tidak berpikir aku memanggilmu ke sini untuk ini, kan? Penatua Zhu berjanji pada Xiao Yan untuk berbalik dan memecahkan masalah bahwa Dou di Bintang 6 tidak memiliki kekuatan hidup dan mati di tubuhnya, lalu perlahan-lahan duduk kursi dan berkata dengan santai. Aku tidak tahu apa lagi itu. Xiao Yan berkata perlahan. Jelas, Xiao Yan tidak akan benar-benar berpikir bahwa orang tua ini memanggilnya ke sini untuk masalah ini. Aku ingin tahu apakah setelah kamu melahap api suci, apakah itu berpengaruh pada kekuatan jiwamu.
Saat berikutnya, Zhu Lao langsung memasuki topik utama. Pengaruh api suci pada kekuatan jiwa. Xiao Yan bingung ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia menutup matanya dan mengistirahatkan dirinya, dengan hati-hati merasakan kristal api suci yang tergantung di laut melawan Qi di tubuhnya. Pada saat ini, Seng Yanjing ditangguhkan di Laut Doqi, dan di sebelah Seng Yanjing, ada binatang api yang mendengkur. Setelah merasakan kekuatan jiwa di alam jiwa di dalam tubuh, tampaknya tidak ada perubahan setelah menelan cairan jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Tidak, kekuatan api suci tidak berpengaruh pada kekuatan jiwa. Xiao Yan bertanya-tanya mengapa Zhu tua ini menanyakan itu padanya. Tidak, Zhu Lao mendengar kata-kata itu, menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Zhu tua, jangan bodoh, katakan saja padaku. Xiao Yan sangat penasaran ketika ditanya oleh Tuan Zhu. Hehe, karena api suci tidak berpengaruh pada kekuatan jiwamu, maka kamu melihat kekuatan spiritual di tubuhmu. Setelah Zhu Lao selesai berbicara, tiba-tiba ada fluktuasi yang sangat panas di matanya. Prasasti inti kehidupan Ni Gongwan. Xiao Yan tertegun sejenak. Jelas, kekuatan spiritual ini belum ada dalam pikirannya sejak dia meninggalkan paviliun Fenxiang. Pertama, metode kultivasi kekuatan spiritual inilah yang Xiao Yan masih tidak tahu, Anda tahu. Kedua, meskipun Xiao Yan memiliki potensi master formasi pertempuran, penggunaan kekuatan mentalnya tidak berbeda dengan anak berusia 3 tahun. Lihat kekuatan mentalmu, kata Zhu Lao Zaidu. Weng berdengung. Saat berikutnya, pupil Xiao Yan tiba-tiba menyusut, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Di mana prasasti inti kehidupan Ni Gongwan? Xiao Yan sangat terkejut. Jangan khawatir, sepertinya Ni Gongwanmu tidak bisa menahannya lagi, jadi kamu dapat dengan hati-hati merasakan tubuhmu dan melihatnya. Zhu Lao tersenyum. Bagaimana mungkin? Saat berikutnya, Xiao Yan melihat prasasti inti dari gerakan ilahi tidak jauh dari Ni Gongwan. Pada saat ini, prasasti inti dari kehidupan ilahi perlahan berputar, dan pinggiran luarnya dibungkus oleh kekuatan api suci kuning kaki milik Xiao Yan. Sepertinya apa yang aku harapkan tidak salah. Meskipun aku tidak tahu mengapa, kekuatan spiritual ini memang memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Seng Yan. Saat berikutnya, Zhu Lao berkata dengan suara panas. Apa? Xiao Yan tiba-tiba kaget, lalu mencoba merasakan kelainan di tubuhnya. Jangan panik, terlebih dahulu untuk melihat bahwa kekuatan mentalmu telah mencapai berbagai level. Tepat ketika Xiao Yan sedang terburu-buru, suara Zhu Lao datang. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan bertanya dengan keras. Kamu dengan hati-hati memahami pola cahaya pada prasasti inti. 1 lingkaran adalah tingkat pertama, dan 10 lingkaran adalah tingkat ke-10. Jajaran Master Formasi Pertempuran dibagi menjadi Master Formasi Pertempuran Putih dan Master Formasi Pertempuran Kuning. Master Kaisar Red Daw Arai, Master Immortal Arai Black Daw, dan Master Saint Arai Gold Daw. Setiap level dibagi menjadi 10 pola. Elder Zhu berbicara perlahan. Kuning. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia segera merasakan kedalaman prasasti inti di tubuhnya sesuai dengan apa yang dikatakan Zhu Lao. Tetapi menemukan bahwa ketika Xiao Yan menggunakan kekuatan mentalnya untuk pergi ke prasasti inti benar-benar menyebar. Semburan lingkaran cahaya kuning. Apakah Master Formasi Kuning 6 pola? Ketika anak ini pertama kali bergabung dengan Paviliun Fenxiang, kekuatan spiritualnya baru saja mencapai tingkat teks kondensasi. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam 5 tahun, dia benar-benar mencapai Master Formasi Kuning. Bakat ini, bahkan saya di luar jangkauan. Zhu Lao menggelengkan kepalanya dengan mengejek. Ini belum berakhir. Tunggu, bagaimana mungkin? Ini benar-benar merah. Saat Xiao Yan terus merasakan prasasti inti di tubuhnya, lampu merah langka tiba-tiba muncul di seluruh rumah. Lampu merah ini berbeda dari cahaya biasa, tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi membuat orang merasakan gelombang kematian. Anak ini mungkin adalah orang yang paling menonjol di paviliun dupa pembakaran saya selama hampir 1000 tahun. Zhu Lao melihat lampu kuning dan lampu merah yang terus berubah di tubuh Xiao Yan di depannya, sudut mulutnya menggeliat agak. Huhuhu, saat lampu merah di tubuh Xiao Yan sepertinya berumur pendek, itu menghilang tanpa jejak dalam waktu singkat, dan kemudian tubuh Xiao Yan dengan cepat mendapatkan kembali cahaya kuning cerah. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M.
Hehe, anak ini tidak buruk, dia tahu cara memasukkan dan mengeluarkannya, kata Zulao dengan kagum. Batuk, batuk. Saat berikutnya, Xiaoyan batuk keras beberapa kali, terlihat sangat malu. Ketika dia melahap api suci di pegunungan gurun sebelumnya, meskipun kekuatan api suci membuat Xiaoyan Fenjue berevolusi menjadi peringkat abadi, dan juga menyebabkan kekuatan Xiaoyan meroket, pada saat itu, Xiaoyan tidak merasakan kekuatannya, api suci dan inti dari takdir ilahi. Prasasti itu memiliki resonansi lain. Sekarang Zulao mengatakan ini, dia buru-buru mengerahkan kekuatan api suci di tubuhnya untuk berkumpul menuju prasasti inti dari kehidupan ilahi. Adegan aneh muncul, sama seperti Xiaoyan memobilisasi kekuatan api suci di tubuhnya untuk mengumpulkannya, keduanya tampak beresonansi sangat mengerikan, dan kemudian prasasti inti dari kehidupan ilahi tiba-tiba menjadi gila, menyerap kekuatan api suci Xiaoyan. Saat prasasti inti kehidupan Sendong menyerap kekuatan api suci, sinar cahaya kuning dan lampu merah berumur pendek muncul di sekitar Xiaoyan. Oke, tidak apa-apa, suara menindas Zutua perlahan bergema di rumah kayu, dan kemudian Xiaoyan hanya merasa bahwa laut spiritualnya yang lemah tiba-tiba bergetar, dan dia kehilangan akal sehatnya dalam sekejap. Zutua, ini adalah... Xiaoyan perlahan menarik kekuatan api suci dan prasasti inti kehidupan ilahi, dan kemudian menatap Zutua dengan rasa ingin tahu. Sepertinya apa yang aku harapkan tidak salah. Kekuatan api suci ini memiliki peningkatan kekuatan spiritual yang mengerikan. Kamu telah mencapai tingkat master besar dari arai pertempuran 6 pola hanya dengan mengandalkan kekuatan api suci ini. Itu bisa digambarkan sebagai satu langkah ke langit. Zulao berkata perlahan, dengan kepuasan yang langka dalam suaranya. Kekuatan api suci benar-benar dapat meningkatkan kekuatan spiritual. Xiaoyan juga mendengar ini untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, Seng Yan adalah kekuatan api yang paling menakutkan antara langit dan bumi. Bagaimana itu bisa meningkatkan kekuatan spiritual? Ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh Xiaoyan. Jangan katakan itu kamu, bahkan aku belum pernah mendengarnya. Tapi berdasarkan kesimpulan yang aku buat selama bertahun-tahun, sepertinya itu benar. Memiliki api suci, anak itu akan mencari tahu sendiri di masa depan. Zulao tertawa. Ngomong-ngomong, aku baru saja menemukan bahwa tubuhmu tampaknya sedikit tidak biasa. Laut Doki, Laut Jiwa, dan Laut Roh. Potensi dampaknya sangat besar. Zulao memberi pelajaran. Xiaoyan mengangguk, dia secara alami adalah keberadaan ketiga lautan ini. Meskipun kuat, tetapi ada juga banyak bahaya yang tidak terlihat. Setelah Laut Doki terluka tidak dapat diperbaiki, Laut Spiritual dan Laut Jiwa juga akan terpengaruh. Ngomong-ngomong, Penatuasu, apa itu Grand Master Formasi Do? Xiaoyan memang agak bingung dengan apa yang baru saja dikatakan Penatuasu. Hehe, ini adalah sistem peringkat Master Formasi Do. Sistem peringkat Master Formasi Do dibagi menjadi warna Grand Master Formasi Do, yaitu putih, warna perwakilan Grand Master Formasi Do adalah kuning, dan perwakilan warna Master Formasi Do adalah merah, warna perwakilan dari Master Abadi Do Zen adalah hitam. Master Sein Formasi Do berwarna emas. Petik 2. Setiap pola sesuai dengan kekuatan relatif. Petik 2. Misalnya, Master Formasi Pertempuran 1 pola sebanding dengan Santo Pertempuran Bintang 1, Grandmaster Formasi Pertempuran 1 pola sesuai dengan Kaisar Pertempuran Bintang 1, dan seterusnya. Petik 2. Warna yang disebutkan di sini adalah warna prasasti yang diringkas oleh prasasti inti Anda. Zutua perlahan berbicara. Begitu, Xiaoyan bergumam. Dia baru saja menggunakan kekuatan api suci untuk secara paksa menaikkan prasasti inti gerakan ilahi, yang hanya seperempat dari tubuh, menjadi 6 polanya kuning. Ini berarti Xiaoyan sudah menjadi master hebat formasi Do saat ini. Master Formasi Do, yang sebanding dengan Kaisar Do Bintang 6. Master Agung Formasi Do dibagi menjadi Xiao Cheng dan Da Cheng. Petik 2. Saya melihat aura prasasti inti Anda sekarang. Anda harus berada di ranah Master Formasi Pertempuran 6 pola, Grandmaster, dan Xiao Cheng. Begitu Anda menginjakkan kaki di Da Cheng, saya khawatir pertarungan bintang 8 Kaisar bisa bertarung untuk satu. Petik 2. Namun, dengan kekuatan Anda saat ini, hanya mengandalkan Master Besar Xiao Cheng dari arai pertarungan 6 pola, dan pembangkit tenaga listrik di bawah kesempurnaan Kaisar Pertarungan Bintang 6, saya khawatir Anda tidak perlu takut. Zutua tersenyum perlahan,
dengan sedikit kebanggaan dalam suaranya. Ini adalah kengerian Master Formasi Dou. Di akhir kalimat, Zhu Lao takut Xiaoyan tidak akan mengerti, jadi dia buru-buru menjelaskan. Baby Lao, meskipun saya telah mencapai tingkat master besar dari susunan pertempuran, tetapi kekuatan spiritual saya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, karena Xiaoyan sendiri jelas bahwa meskipun saya telah mencapai tingkat master formasi pertempuran yang hebat, saya tidak tahu apa-apa tentang penggunaan formasi pertempuran dan budidaya kekuatan spiritual. Jangan buru-buru, tunggu aku cerita pelan-pelan. Zhu Lao tersenyum perlahan, lalu bergumam. Petik 2. Seperti yang kita semua tahu, kultivasi kekuatan jiwa dapat menggunakan beberapa harta surga dan bumi, dan bahkan asal jiwa yang ditinggalkan oleh beberapa kekuatan besar, jadi kultivasi kekuatan jiwa relatif mudah, tetapi kekuatan spiritualnya berbeda. Petik 2. Saya tidak tahu metode apapun untuk meningkatkan kekuatan spiritual saya, setidaknya saya tidak tahu cara apapun. Hanya dengan terus-menerus meningkatkan kekuatan spiritual saya dapat secara bertahap meningkat. Petik 2. Kesulitan temper mungkin jauh di luar imajinasi Anda. Zhu Lao tertawa, hanya namun, ada nada dingin yang langka dalam suara itu. Jelas, bahkan Old Bambo tidak bisa tidak tersentuh ketika dia memikirkan adegan itu. Zhu tua, apa hubungan antara kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual? Tanya Xiaoyan. Pertanyaan bagus. Kekuatan jiwa ada di Master, siap untuk pergi, untuk menyerang jiwa musuh untuk menyebabkan kelesuan atau bahkan membunuh orang dalam hitungan detik. Ini adalah pembunuhan satu pukulan, tetapi kekuatan spiritual berbeda, kekuatan spiritual ada di luar tuannya, dan Doki Anda agak mirip, dan dapat dikatakan begitu saja bahwa itu bisa menjadi Doki kedua Anda. Bayangkan saja, pada saat itu, kekuatan spiritual Anda akan berubah menjadi formasi untuk menjebak musuh, dan Anda akan menggunakan metode guntur. Saya khawatir bahkan musuh yang kuat tidak akan mampu menahannya. Jika mencapai peningkatan Douxian di bidang pinjaman di masa depan, saya takut bahwa di antara rekan-rekan, itu tidak akan terkalahkan. Karena kekuatan jiwa tidak terlihat, tetapi kekuatan spiritual terlihat dan terlihat. Bambu orang tua itu berkata dengan antusias. Kekuatan jiwa ada di dalam, kekuatan roh ada di luar. Pertempuran kedua Qi, Xiaoyan terus mengulangi, jelas mencerna informasi yang dikatakan Zhu Lao. Ya, tidak ada tingkat khusus dari kultivasi kekuatan spiritual, karena ada terlalu sedikit praktisi yang menguasai kekuatan spiritual. Bahkan di seluruh benua Xuanling, saya khawatir hanya ada beberapa orang. Namun, kekuatan-kekuatan spiritual ditentukan. Kekuatan guru formasi Dou Anda. Hanya dengan terus meningkatkan kekuatan spiritual Anda, peringkat guru formasi Dou Anda akan terus meningkat. Setelah kekuatan spiritual dikembangkan, formasi di tangan Anda akan menjadi sebuah dunia, dan di sana akan menjadi ribuan yang kuat akan dimusnahkan. Zhu Lao berkata dengan kasar. Master formasi Dou sangat menakutkan. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan sedikit panas ketika Zhu Lao mengatakannya. Adapun metode kultivasi kekuatan spiritual. Selanjutnya, setelah Zhu tua selesai berbicara, sebuah benda bundar muncul langsung di tangan Zhu tua dan terbang menuju Xiaoyan. Apa ini? Gumam Xiaoyan, tapi dia merasakan fluktuasi yang sangat kuat dari item itu. Apa ini? Xiaoyan menangkap benda yang dilempar dari tangan Lao Zhu, dan kemudian berkata perlahan. Apa yang menarik perhatian Xiaoyan adalah hal kecil tapi sangat aneh. Baru saja memulai, rasa sakit menyengat yang menusuk hati terpancar darinya, yang membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa Xiaoyan sekarang berada di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6. Dengan tambahan kekuatan api aneh dan kekuatan api suci, hal ini sebenarnya dapat menyebabkan Xiaoyan mengalami fluktuasi seperti itu, yaitu cukup untuk menunjukkan kehebatan benda ini. Melihat lebih dekat, dia melihat nampan bundar seukuran telapak tangan di tangannya. Di nampan bundar, ada banyak rune misterius, jika Anda menghitungnya dengan cermat, tampaknya ada sebanyak 12 rune. Ini adalah penggiling spiritual, Penatua Zhu berkata perlahan dengan suara yang membosankan. Cakram penggilingan spiritual, Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan sepertinya telah menebak fungsi benda ini. Lagi pula, hanya dengan memegangnya, tulisan inti dari gerakan ilahi di tubuhnya memancarkan ledakan kegembiraan. Itu benar, ini adalah penggiling spiritual. Sebelum Anda,
Satu-satunya cara untuk mengolah kekuatan spiritual adalah dengan terus mempertajam kekuatan spiritual melalui penggiling spiritual ini untuk meningkatkan kekuatan master formasi Do, dan yang lainnya adalah dengan melahap kekuatan spiritual, penggiling, tetapi metode ini sangat sulit. Hanya sedikit orang yang akan menggunakannya. Petik 2. Bagaimanapun, perolehan cakram penggilingan spiritual ini hanya tersedia di beberapa reruntuhan kuno yang langka. Jika ditelan langsung, saya khawatir banyak orang tidak akan tahan itu. Tapi kalian tidak tahu apakah itu keberuntungan atau sesuatu yang lain. Orang suci ini kekuatan api sebenarnya dapat membantu kemajuan kekuatan spiritual. Zhu Lao tertawa. Hehe, kamu harus merawat roda gerindra spiritual ini dengan baik. Sedangkan untuk mengasah kekuatan spiritual, kamu hanya perlu membubarkan jejak kekuatan yang diringkas dari prasasti inti untuk masuk. Ingat, jangan melahap penggilingan spiritual ini, roda kecuali benar-benar diperlukan. Hanya ada beberapa di benua roh ini, jika satu menghilang, tidak akan ada lagi, kata Zhu tua. Murid menerima perintah. Xiao Yan menyingkirkan roda gerindra spiritual, dan kemudian membungkuk kepada Penatua Su. Sebagai orang yang cerdas, Xiao Yan secara alami tahu betapa berharganya roda gerindra spiritual ini. Kekuatanmu sepertinya agak menakutkan. Setelah melakukan semua ini, Zhu tua menatap Xiao Yan sedikit. Do di bintang 6 yang terlambat. Xiao Yan tidak berusaha menyembunyikannya, dan berkata langsung. 6 bintang Dodi di tahap akhir. Kali ini kompetisi tim harus menjadi yang pertama, kata Zhu Lao dengan jelas. Tidak masalah, Xiao Yan secara alami setuju dengan percaya diri. Tidak apa-apa, baiklah, cepatlah, nak, jangan ganggu aku untuk tidur. Zhu Lao buru-buru berkata. Murid pensiun, Xiao Yan tersenyum perlahan, lalu berjalan keluar rumah kayu dan menutup pintu dengan lembut. Ngomong-ngomong, sepertinya ada seseorang di aula yang perlu memperbaiki pil kekaisaran kelas 2. Kamu bisa pergi dan melihatnya. Xiao Yan baru saja mengambil beberapa langkah ketika suara Zhu tua datang dari belakangnya. Apakah pil kaisar peringkat kedua? Kebetulan saya sudah lama tidak membuat pil. Masih ada 5 hari sampai kompetisi tim. Besok, pil Mu Yingying mungkin harus lewati kesengsaraan, jadi mari kita tunggu dan lihat lusa. Xiao Yan tersenyum dan kemudian menghilang. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku punya firasat bahwa anak ini tampaknya lebih menakutkan daripada orang itu. Dan tampaknya penguasa langit yang bergerak juga akan memancarkan kecemerlangannya sendiri. Zhu Lao perlahan menatap Xiao Yan yang menghilang dan berkata, di Hall of Earth, kediaman 5 bersaudara senior. Apakah kakak laki-laki kelima sudah bangun? Suara seperti lonceng perak terdengar di luar pintu. Nona kedua, kamu tidak bisa masuk, kakak laki-laki kelima masih dalam pemulihan, dan tidak ada yang terlihat kecuali ketua aula. Keduanya di luar pintu memandang penyihir kecil di depan mereka dengan ketakutan. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Ling Xuan menghela nafas sedikit tidak senang. Biarkan dia masuk. Suara Wang Chen terdengar dari pintu. Ketika kedua penjaga mendengar kata-kata itu, mereka tidak berbicara untuk sementara waktu. Kakak kelima, kamu baik-baik saja. Ling Xuan dengan cepat memasuki ruangan dan berbicara langsung. Jangan khawatir, kakak laki-laki kelimamu baik-baik saja. Wang Chen tidak terkejut ketika melihat penyihir kecil itu datang lagi. Kakak kelima, kamu tidak bertarung melawan Xiao Yi saat itu, bagaimana kamu bisa tiba-tiba? Melihat cedera Wang Chen telah meningkat pesat, Ling Xuan ragu-ragu sejenak. Aku tidak tahu, Xiao Yan ini mungkin tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Napas orang ini, bahkan jika itu adalah pukulan terakhir bagiku, aku bisa merasakan bahwa aku tidak menggunakan semua kekuatanku, kekuatan. Saya kira ini kekuatan orang setidaknya sama dengan Anda dan saya, atau bahkan lebih kuat, kata Wang Chen. Bagaimana mungkin? Ling Xuan segera berkata dengan tidak percaya ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak ada yang tidak mungkin, orang ini sangat kuat, kata Wang Chen langsung tanpa senyum. Aku akan menemukan ayahku. Ling Xuan mendengar kata-kata itu, dan segera pergi dari sini tanpa henti. Hehe, tapi aku sudah lama tidak melihat penyihir kecil ini. Wang Chen tersenyum. Mon, bagaimana kabar kakak-kakak senior lainnya sekarang? Luka Wang Chen tidak terlalu serius. Lagi pula, Xiao Yan juga mencoba mengejutkan orang lain, jadi dia tidak membunuhnya. Begitu suara Wang Chen jatuh, seseorang di luar pintu perlahan masuk, dan kemudian berkata,
kakak senior Hui Wu, dalam beberapa hari terakhir, kakak empat telah berlatih retret. Kakak ketiga senior tampaknya telah gagal untuk memperbaiki pil obat kekaisaran kelas 2 yang membuatnya bingung. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Adapun kakak laki-laki kedua, dia selalu datang dan pergi tanpa jejak. Belum lagi kakak laki-laki, kata Monty. Ayo, kompetisi tim akan dimulai dalam beberapa hari, kata Wang Chen perlahan. Ngomong-ngomong, kakak senior kelima, semua orang di Tiandian tampaknya telah mundur dari kompetisi tim ini. Monty ragu-ragu sejenak, lalu berbicara. Oh, apakah ada misi lain untuk mengirim 7 dari mereka keluar? 7 orang dari kuil Tiandian keluar pada saat yang sama, misi ini agak besar, gumam Wang Chen. Ayah, kamu harus memberiku penjelasan kali ini. Di ruangan tertentu di aula bawah tanah, Ling Xuan berkata dengan tidak masuk akal kepada seorang pria paruh baya di depannya. Ups, putri kecilku, siapa yang memprovokasimu kali ini? Pria parubaya itu tersenyum perlahan, mengangkat cangkir batu giok halus di tangannya, dan kemudian berkata kepada Ling Xuan di depannya. Aku tidak peduli, aku ingin kamu memberiku penjelasan, kata Ling Xuan. Ada apa? Tanya pria parubaya itu. Ada seseorang di aula orang yang masuk ke wilayah surga yang membara tanpa izin. Kami ingin mengundangnya ke aula kami untuk menjelaskan 1 atau 2 hal, tetapi kami tidak pernah berpikir bahwa orang ini sombong dan tidak masuk akal, jadi kami tidak bisa jangan membantu mendorong Ye King kembali dan melukai kakak laki-laki kelima. Ayah, kamu mengatakan bahwa orang ini tidak membenci. Kamu harus menunjukkan kepadanya beberapa warna. Ling Xuan berkata dengan penuh semangat. Hei, ternyata dibully, pria parubaya itu tersenyum pelan, tertawa terbahak-bahak. Saya ingat bahwa di antara para murid di pavilion Fenxian yang masih berada di aula kemanusiaan, tampaknya tidak ada pembangkit tenaga listrik di atas Dou di bintang 6. Bagaimana mungkin Wang Chen terluka? Pria parubaya itu menganalisis. Saya tidak tahu trik apa yang digunakan anak itu. Di tempat kompetisi, kakak senior Wang Chen pingsan tanpa mengambil 1 gerakan pun darinya, kata Ling Xuan. 1 gerakan, suara Ling Xuan jatuh begitu saja, dan tiba-tiba ada sedikit keraguan dalam nada suara pria paruh baya itu. Siapa nama murid di kuil itu? Tanya pria paruh baya itu. Xiao Yan, Ling Xuan berkata ringan, dengan sedikit kebencian dalam suaranya. Tepat ketika Ling Xuan selesai berbicara, cangkir batu giok di tangan pria paruh baya itu hancur seketika. Jangan khawatir tentang ini, patuhi, Xiao Yan ini adalah orang yang ditunjuk oleh Istana Surgawi dan Istana Manusia untuk dilindungi. Pria parubaya itu berbicara perlahan. Bagaimana mungkin? Ling Xuan sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, karena jarang melihat ayah begitu tersentuh. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Jangan katakan apa-apa lagi, hanya karena anak ini adalah alkemis kaisar kelas 2. Pria parubaya itu baru saja selesai berbicara, Ling Xuan tiba-tiba terkejut. Sebenarnya adalah apoteker peringkat 2 kaisar. Ling Xuan merasa kepalanya kosong ketika dia selesai berbicara. Oke, turun dan bersiaplah untuk kompetisi tim. Ayah punya sesuatu untuk dilakukan. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, sepertinya dia telah mengambil keputusan. Pada saat yang sama, di tempat yang jauh dari pavilion dupa pembakaran, beberapa rahasia yang tidak diketahui sedang dipentaskan. 3 Aula Master, pergerakan dunia hantu sangat tidak merata baru-baru ini. Hanya tempat di mana segel keluar dunia hantu ditemukan oleh saudara-saudara Tang di api penyucian telah muncul di 3 tempat. Ada banyak saudara dan saudari di api penyucian Tang kami, tetapi banyak hantu telah melarikan diri ke Suantian Sansan. Di punggung bukit gelap yang lebar, sesosok berbalut hitam menghadapi seorang manusiawi dengan pelangi napas di depannya. Pria berbaju hitam memiliki napas tertahan, seperti penguntit yang menyembunyikan keberadaannya. Adapun pria dengan napas kuat, dia juga terbungkus pakaian gelap, tetapi aura pembunuh di antara alisnya luar biasa bermartabat. Orang-orang diambang hidup dan mati. Apa? Pria itu sedikit marah. Karena kekhasan sekte mereka, tang api penyucian mereka tidak sesuai dengan hantu-hantu ini di dunia hantu. Sekarang segel dari 3 pintu keluar telah melemah, dan hantu-hantu itu bertemu dengan Suantian Santian. Ini adalah kesalahan tang api penyucian mereka. Jika hantu yang kuat menyelinap masuk, saya khawatir itu akan membawa bencana. 8,1, Zhong Wen Wang O,
Hi, 8M. Apakah kamu menemukan hantu yang kuat? Kata pria itu tajam. Tidak untuk saat ini, sebagian besar hantu yang memasuki Suan Santian hanyalah hantu kecil. Pria berbaju hitam itu berkata dengan hormat. Begitukah? Dunia hantu ini telah sunyi selama bertahun-tahun, apakah masih akan mulai beraksi? Pria Master Aula ketiga perlahan membuka mulutnya dan melihat ke kejauhan. Apakah kamu mengirim seseorang keluar untuk menekan 3 segel pintu keluar? Jika tidak, setelah segel pintu keluar dilonggarkan, itu akan menjadi bencana bagi seluruh Suan Santian. 3 ketua aula berbicara perlahan, dan aura ganas di tubuhnya sangat bermartabat. 3 segel keluar dunia hantu, 2 diantaranya telah memobilisasi sebagian besar api penyucian saudara Tang kita untuk menjaga, selama tidak ada hantu di atas 8 bintang, pada dasarnya tidak akan ada masalah. Pria berbaju hitam itu berkata dengan hormat. Lalu apakah ada jalan keluar lain? Master Aula ketiga bertanya dengan ragu. Di mana yang paling dekat dengan pavilion Fenxiang, saya telah memberitahu orang tua itu. Orang tua itu mengirim tim Tiandian mereka yang terdiri dari 7 orang untuk pergi ke sana. Saya pikir tidak akan ada masalah, kata pria berbaju hitam itu. Ketujuh orang dari istana surgawi itu. Terakhir kali aku bertemu dalam 10 tahun, kekuatan mereka secara keseluruhan memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Dou Bintang 8. Sekarang, aku khawatir itu akan terjadi, menjadi lebih menakutkan. Master Aula ketiga berkata pada dirinya sendiri. Oke, begitu, kamu turun, ingat untuk selalu waspada tentang segel pintu keluar dunia hantu, dan jika ada masalah, laporkan sesegera mungkin. Kata Master Aula ketiga perlahan. Ya, setelah pria berbaju hitam selesai berbicara, dia berubah menjadi asap hitam dan menghilang seketika. Karena kekhususan sekte, orang-orang di api penyucian Tang ini harus hidup dalam kegelapan, tetapi hanya dengan cara ini mereka dapat diam-diam mendekati dan membunuh hantu, dan beberapa hantu tidak memiliki hati untuk melawan, sehingga mereka akan disimpan oleh orang-orang dari sekte tersebut. Api penyucian Tang, bunuh. Aku tidak percaya bahwa dunia hantu ingin kembali begitu cepat. Bukankah pelajaran berdarah sebelumnya membiarkan mereka belajar pelajaran? Master Aula ketiga berkata perlahan. Aku selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Tidak, ketua aula kedua tidak ada, dan ketua aula pergi ke dunia hantu untuk menyamar lagi, dan hidup dan matinya tidak pasti. Kapan saya di api penyucian, saya khawatir saya harus meminjam kekuatan dari sekte lain. Akhiri bencana ini, Tuan Aula ketiga punya rencana dan segera menghilang ke pegunungan yang gelap ini. Susu, Purgatori Tang San Tang Lord cukup beruntung datang ke sini hari ini. Benar-benar kejutan. Saat berikutnya, ketika Master Aula ketiga muncul, dia sudah tiba di tempat yang dijaga ketat di base camp api penyucian Tang. Di sini, rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya dengan cahaya dingin mengunci dengan rapat massa udara hitam. Suara itu mengesankan, itu terpancar dari udara hitam. Kaisar Hantu, apakah Anda punya rencana untuk dunia hantu? Petik 2. Berencana untuk menyerang Suan kita selama 3 hari. Tuan Aula ketiga perlahan-lahan mondar-mandir ke sisi Ki Hitam, diisolasi oleh rantai khusus itu, Ki Hitam sudah menjadi hal yang sekarat saat ini, juga akan memiliki keraguan, hari ini. Petik 2. Haha, petik 2, tapi apa yang ingin aku lakukan di dunia hantu bukanlah apa yang bisa kamu bayangkan. Petik 2. Ketika pasukan dunia hantuku tiba, itu akan menjadi hari ketika seluruh Santianmu akan dihancurkan. Ki Hitam berkata dengan muram, Ki hantu menakutkan di sekitarnya terus muncul, tetapi ketika Ki hantu muncul, itu langsung diserap oleh rantai yang mengalir melalui Ki Hitam. Petik 2, tidak peduli berapa banyak hantu yang datang, tak satu pun dari kita di api penyucian Tang akan melepaskannya. Tuan Ruang ketiga berkata dengan dingin, dan segera menghilang setelah berbicara. Susu, saya tidak dapat memikirkan beberapa orang dewasa Guixian untuk memajukan rencana mereka. Menurut situasi ini, saya khawatir bahwa dalam 10 tahun, Suan Santian akan sepenuhnya jatuh ke dalam wilayah dunia hantuku. Ketika saatnya tiba, kalian manusia kotor harus mati. Hantu itu bergumam muram, tapi hanya ada gema yang tak henti-hentinya sebagai tanggapan. Bagaimana kabarmu? Di kota Xuanling, yang berada di pinggiran keluarga kerajaan Xuanling, di sebuah ruang rahasia, seorang wanita yang mempesona berkata, Tuan, 3 dari 9 pintu keluar segel Xuantian telah dibuka.
Saya ingin datang ke sini dalam beberapa tahun. Itu dapat dibuka sepenuhnya. Petik 2. Ketika saatnya tiba, pasukan dunia hantuku. Wanita itu adalah mawar darah asli. Apa yang dikatakan para dewa hantu? Bloodrose melirik pria itu, lalu berkata, Tuan Ji Guixian cukup puas dengan apa yang telah Anda lakukan, tetapi mereka ingin membuat rencana ke depan, jadi, bisik pria itu. Kembalilah dan beritahu mereka bahwa mereka telah menunggu selama ribuan tahun, waktu yang tidak terlalu singkat. Jika rencana itu gagal karena keinginan, mereka akan tahu konsekuensinya. Sue Qiangwei berkata dengan dingin. Selain itu, setelah memberitahu mereka untuk bersiap-siap, mereka dapat mengambil tindakan setelah kompetisi Sekte 3 Hari Suantian dimulai, itu akan menjadi kesempatan terbaik kita. Hanya saja pria di depan Bloodrose langsung menundukkan kepalanya, karena dia tahu kengerian dari Bloodrose adalah senyum aneh ini. Kembalilah, Bloodrose berkata dengan dingin. Ya, pria itu mendengar kata-kata itu dan mengeluarkan gulungan yang penuh dengan aura hitam dan aneh, lalu meremasnya dengan ringan dan menghilang seketika. Hehe, Suan Sansan, kau akan menjadi milikku setelah lama bermain. Sue Qiangwei tertawa. Nona, seseorang meminta untuk bertemu denganmu. Bloodrose baru saja mengirim pria dari dunia hantu pergi ketika sebuah suara datang dari luar ruangan. Aku sudah tidur, tidak terlihat. Sue Qiangwei berkata dengan dingin. Sekarang di malam hari, dan masih banyak hal yang harus dipersiapkan dan diatur, pada titik waktu ini, di mana Sue Qiangwei punya waktu untuk melihat orang lain. Orang ini adalah pangeran dari keluarga kerajaan Xuanling. Pelayan di luar ruangan berkata dengan ketakutan, pangeran dari keluarga kerajaan Xuanling ini, dia adalah pelayan kecil yang tidak bisa diprovokasi. Pangeran keluarga kerajaan Xuanling, saat Bloodrose hendak pergi, dia tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Perjalanan keluarga kerajaan Xuanling ke gurun kematian kali ini merupakan kerugian besar. Apa yang mereka cari saat ini? Sudut mulut Sue Qiangwei sedikit terangkat. Setelah pemikiran singkat tidak berhasil, Sue Qiangwei merapikan pakaiannya, hanya untuk mengungkapkan beberapa tempat yang mempesona, dan kemudian berjalan keluar. Nona Bloodrose, lama tidak bertemu. Bloodrose baru saja muncul, dan di paviliun beberapa langkah dari ruangan, pemuda tampan itu perlahan berdiri dan tersenyum. Ini sebenarnya Suanmu. Sue Qiangwei baru saja mendorong ruangan itu, dan tiba-tiba melihat Suanmu muncul di kediamannya, dia sedikit terkejut. Seperti yang kita semua tahu, Raja Xuanling memiliki banyak ahli waris, tetapi satu-satunya yang menonjol adalah pangeran pertama Xuanche, pangeran kedua Xuanwu, pangeran ketiga Xuanmu, dan pangeran keempat Xuansan. Meskipun pangeran tertua Xuanche sangat rendah hati dan tidak memiliki rahasia sama sekali, tetapi darah naik keluar dari intuisi seorang wanita, dan merasa bahwa pangeran tertua tidak sederhana. Adapun pangeran kedua, Xuanwu, dia adalah seorang idiot bela diri yang terobsesi dengan kultivasi sepanjang hari, dan acuh tak acuh terhadap perjuangan dalam keluarga kerajaan Xuanling. Adapun pangeran keempat, dia adalah orang yang berjiwa bebas dan suka pergi berlatih. Saya tidak tahu mengapa dia diterima sebagai murid oleh wakil kepala Legiun Elang Serigala, salah satu dari 3 legiun utama keluarga kerajaan Xuanling, dan dia jarang campur tangan dalam urusan istana. Adapun pangeran ketiga, Xuanmu, menurut legenda, orang ini sangat licik, dan hubungan di istana kekaisaran juga sangat besar, tetapi Raja Xuanling tidak pernah menetapkan tahta pangeran, dan ketiga pangeran ini tidak punya pilihan selain untuk tidak melakukan apa-apa. Nona Bloodrose memang cantik secara alami, dan dia benar-benar memenuhi reputasinya ketika dia melihatnya hari ini. Xuanmu tersenyum perlahan, dan kemudian berjalan ke arah Bloodrose. Adapun Xuanmu, seorang pria berotot menatap kejam di sekelilingnya, jelas untuk melindungi Xuanmu. Untuk benar-benar membuat Dou di bintang 7 kuat mengikutinya, kekuatan di balik pohon misterius ini mungkin hanya lebih besar dari yang terang. Sue Qiangwei diam-diam berkata dalam hatinya, angin macam apa yang menerbangkan pangeran ketiga kepadaku? Bloodrose juga memutar pinggang ular air dan berjalan perlahan. Meskipun dia merasa bahwa pengunjung kayu misterius ini tidak baik, Bloodrose-nya juga bukan orang yang tidak dikenal. Ada yang salah dengan orang ini. Tepat saat Sue Qiangwei dekat dengan Xuanmu 3 meter, pria berotot itu tiba-tiba mengencangkan matanya dan berkata, saya tidak tahu mengapa, tetapi pria berotot itu benar-benar mencium bau napas yang sangat aneh dari Bloodrose.
Mundur. Suanmu mendengar kata-kata itu dan berteriak langsung, dengan tekanan luar biasa dalam suaranya. Hehe, mengapa pangeran ketiga datang hari ini? Melihat ini, Sue Qiangwei berkata sedikit, menghadap pria berotot itu, dia tidak takut. Saya datang hari ini, pertama untuk menyaksikan kecantikan Nona Blood Rose, dan kedua karena sebuah rahasia yang telah lama mengganggu saya, kata Suan Muyu dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tertarik untuk mengetahui rahasia apa, tetapi gadis kecil itu bertanya. Pangeran ketiga tahu untuk membawa orang ke rumah orang lain secara pribadi, kata Sue Qiangwei dengan santai, tetapi peringatan dalam kata-katanya lebih jelas. Siu ingin bicara omong kosong. Pria berotot itu buru-buru berkata, mencoba menjatuhkan wanita itu. Mes, Blood Rose benar, tapi saya pikir selama saya menunjukkan ketulusan yang cukup, saya khawatir Nona Blood Rose tidak akan menolak. Ketika pria berotot itu akan memulai, Suanmu langsung menghentikannya dan menatap Blood Rose jalan. Bahkan Suan Shan licik, dia bisa mencium fluktuasi yang sangat berbahaya dari mawar darah ini. Jelas, dia bisa menjadi kepala keluarga kerajaan Xuanling dan lelang kota Xuanling yang besar ini, tidak mengandalkan keindahan bulan. Lalu bagaimana jika aku berkata tidak? Melihat pria berotot itu telah mengincarnya, Sue Qiangwei berbicara sedikit dengan sedikit amarah. Wanita, jangan bodoh. Pria berotot yang melindungi Suanmu berteriak, dan pelayan di sebelahnya buru-buru bergidik ketakutan. Kenapa kita tidak melihat ketulusannya dulu, kata Suanmu sambil tersenyum. Kamu turun. Mata Sue Qiangwei bergerak sedikit, dia berpikir sejenak, dan menyapa semua pelayan di sampingnya. Apa yang bisa kamu katakan sekarang? Blood Rose tahu kekuatan pria berotot ini dan Suanmu. Jika bukan karena rencana dunia hantu, aku takut darah naik akan langsung membunuh mereka berdua saat ini. Karena tidak ada orang luar di sini, maka saya akan mengatakan langsung ke intinya. Petik 2. Sekarang, keluarga kerajaan Xuanling khawatir tentang masalah asing. Ayahku telah hilang selama hampir 5 tahun. Pamanku Qintian dan guru nasional Wenzi bertanggung jawab atas semua yang ada di pengadilan, tapi negara tidak bisa tanpa pemiliknya. Jadi, Suanmu berbicara perlahan, dan kemudian cincin indah di tangannya sedikit menggeliat, dan sebuah kotak dengan kualitas yang sangat baik dari batu giok perlahan muncul di tangannya. Hehe, Qiangwei hanyalah seorang gadis, tidak pernah mencampuri urusan pengadilan, membuka lelang hanya untuk mencari nafkah. Petik 2. Jika pangeran ketiga untuk masalah ini, silakan kembali. Blood Rose tidak tertarik untuk meningkatkan minat pada kotak di tangan Suanmu, dan tiba-tiba menolak. Nona Qiangwei, jangan terlalu bersemangat untuk menolak, saya yakin Anda pasti akan berubah pikiran ketika Anda melihat benda ini masuk tangan saya. Ada pandangan percaya diri di sudut mulut Suanmu, dan kemudian dia tersenyum. Aku tidak tertarik. Sue Qiangwei menggelengkan kepalanya, dan kemudian berjalan tanpa melihat ke belakang. Sue Qiangwei tahu bahwa semua kaisar Xuanling ini saat ini ditekan oleh Qintian dan dipimpin oleh Wenzi, jadi para pangeran ini juga bersemangat. Begitu mereka menjadi salah satu penguasa negara, maka statusnya akan naik. Pangeran, wanita ini terlalu sombong, apakah kamu membutuhkanku? Pria berotot di sebelah Suanmu berbisik. Kamu tidak perlu campur tangan, lihat saja. Suanmu mendengar kata-kata itu, dan segera membuka kotak giok di telapak tangannya. Jerawat, dengan suara, kotak giok itu perlahan dibuka oleh Suanmu, dan kemudian napas harum perlahan keluar darinya. Ini adalah cairan kolam Kaisar Xuanling. Saat berikutnya, darah naik yang sudah berjalan jarak pendek tiba-tiba berbalik, dan kemudian menatap kosong pada benda-benda di kotak giok di tangan Suanmu. Pada saat ini, telapak tangan Suanmu perlahan terangkat, dan cairan emas di dalam kotak batu giok mengalir perlahan. Meskipun hanya ada beberapa tetes kecil, dengan kelihayan Blood Rose, dia bisa merasakan esensi besar dari emas kecil itu, tetesan air energi murni. Sepertinya Nona Blood Rose mengenali hal ini. Melihat ini, Suanmu tidak bisa menahan senyum. Jika bukan karena Blood Rose yang mewakili seluruh keluarga kerajaan Xuanling dan rumah lelang dari semua ukuran di Xuanling kota, Suanmu pasti tidak akan meletakkan benda ini dibawa keluar. Bagaimanapun, benda ini sangat berharga, dan dapat menumbuhkan banyak jenius untuk sebuah kekuatan. Aku tidak percaya bahwa cairan kolam Kaisar Xuanling begitu berharga. Ini sangat murni, aku khawatir hampir 70% yakin itu akan digunakan untuk melampaui kesengsaraan Kaisar Do Bintang 6.
Blood Rose perlahan terbuka mulutnya. Jelas kepala juru lelang sebagai seorang guru, dia memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi harta karun. Bagaimana, jika Nona Blood Rose berpikir tidak apa-apa, ini milikmu? Suanmu bertanya ragu-ragu, dan tepat setelah bertanya, kotak di tangannya tiba-tiba tertutup. Aku berjanji, aku akan membantumu pada saat kritis. Bagaimanapun, kami memiliki status khusus dalam pelelangan, jadi, kata Blood Rose setelah sedikit jeda, menatap kotak giok di tubuh kayu misterius dengan napas berapi-api di matanya. Kesepakatan. Melihat ini, Suanmu tidak bisa menahan kegembiraan. Suanmu tidak berharap pelelangan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Selama dia bisa membantunya pada saat kritis, itu sudah cukup. Haha, kalau begitu aku ingin kita bekerja sama dengan bahagia dulu. Aku harus pergi terlebih dahulu. Setelah Suanmu selesai berbicara, dia pergi dengan pria berotot itu. Adapun kotak giok di tangannya, itu tetap di atas meja batu di atas pavilion. Menyaksikan kedua Suanmu melangkah lebih jauh, Blood Rose bergumam dan berjalan untuk mengambil kotak giok, tanpa jejak fluktuasi di matanya. Jika bukan karena menunggu rencana itu, Anda akan berpikir bahwa Anda hanya cairan kolam Kaisar Xuanling. Bisakah kamu merayuku? 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Setelah berbicara, rune merah tua perlahan berdetak pada kekuatan giok darah naik. Rune itu tampak agak menyeramkan dan suram, seolah-olah itu menekan kekuatan Blood Rose, yang sangat mempesona. Ayo, biarkan aku turun dan memeriksa situasi keluarga kerajaan Xuanmu dan Xuanling saat ini. Setelah Blood Rose selesai berbicara, ruang di sekitarnya mulai menggeliat, dan kemudian tertutup. Selanjutnya, tunggu saja dan tonton pertunjukannya. Setelah Sue Qiangwei selesai berbicara, dia langsung pergi ke bisnisnya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.